Salam, salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam ibadah raya di UMC Bahasa hari ini. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, saya harap saudara berada dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan luar biasa. Karena Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Walaupun kita banyak mendengar kabar-kabar yang tidak begitu membuat kita gembira di luar sana, tetapi ingat, kita ada Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan. Ini adalah lanjutan daripada apa yang saya telah kongsikan pada minggu lalu, yaitu tentang keintiman bersama dengan Kristus merupakan matlamat dan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Maka dengan itu hari ini kita akan berfokus kepada satu bagian firman Tuhan lagi dalam teks yang sama, yaitu mata yang tertuju pada hadiah ataupun eyes on the prize, yang saya ambil di dalam Filipi 3 mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membaca bagian ini. Bukanlah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha. Semoga aku dapat mengambil sesuatu yang karenanya aku telah diambil oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara kulakukan, melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke sorga dalam Kristus Yesus. Oleh itu, semua yang matang antara kita hendaklah berpikiran sedemikian. Dan jika berbeza pikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu. Tetapi setakat yang telah kita capai, marilah kita menempuhkannya demikian juga. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur kami ada hari ini. Siapa kami hari ini? Semua ini adalah karena kemurahan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami banyak mendengar berita-berita yang tidak menggembirakan kami, tapi kami tahu Tuhan Yesus berita baik, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah menjadi manusia, yang telah mati di kayu salib, bangkit, dan akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya. Dan inilah satu kegembiraan, satu pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah pada hari ini Tuhan, mata kami hanya tertuju kepada Engkau, yaitu Yesus yang merupakan hadiah, yang merupakan ganjaran kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudari, big idea yang saya ingin sampaikan hari ini adalah hidup ini umpama satu pertandingan atau perlombaan, seperti perlombaan di dalam sukan Olimpik. Sebelum pertandingan, persiapan awal perlu dilakukan. Latihan yang ketat, disiplin yang kuat, dan fokus untuk menang. Dan setiap orang yang bertanding di dalam sukan Olimpik, mereka ingin menang. Tidak ada orang yang bertanding untuk kalah. Karena setiap orang yang masuk dalam pertandingan, apapun jenis pertandingannya, fokusnya adalah untuk menang. Begitulah kehidupan kita hari ini, saudara. Mau ataupun tidak, kita semua berada di dalam perlombaan. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang matlamat kehidupan kita sebagai orang percaya adalah mengenal dan hidup intim dengan Kristus. Paulus telah membuktikan bahwa mengenal Kristus, yaitu kuasa kebangkitannya, turut menderita, merasai penderitaannya, serta menjadi seperti Dia dalam kematiannya, dan mencapai kebangkitan dalam kematian. Itulah yang dianggapnya sebagai keuntungan. Itu yang menjadi fokus. Itu yang menjadi matlamat kehidupan kita sebagai orang percaya.
Paulus mengaku bahwa dia belum sempurna dan mencapai kesempurnaan. Tetapi dia menganggap itu sebagai satu keuntungan. Dan itulah yang memotivasikan dia untuk dia terus bersemangat, untuk terus berjuang, untuk dia terus berlari menuju ke matlamat, yaitu ganjaran hadiah, yaitu panggilan Allah ke surga melalui Kristus Yesus. Haleluya. Maka saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang mata tertuju pada hadiah, mata yang tertuju pada ganjaran, eyes on the prize. Saudara, pernahkah Anda mengambil bagian di dalam acara sukan ataupun acara perlombaan? Have you ever run a race? Olimpik Tokyo 2020 berakhir hari ini dan telah menyaksikan pertaruhan, perlombaan, pertandingan atlet-atlet terbaik di seluruh dunia. Saya juga sempat melihat beberapa sukan, beberapa acara, dan salah satu sukan yang saya minat tengok adalah acara angkat berat. Dan salah satu acara yang menarik perhatian saya adalah itu kisah seorang angkat berat dari Filipina yang bernama Hidilyn Diaz yang terkandas di Malaysia sejak bulan Mac tahun lalu. Ya, dia terpaksa membuat latihan dan persiapan olimpiknya di belakang rumah di sebuah kampung di Melaka. Nah, saudara dan saudari, kisah tentang Hidilyn Diaz yang dikatakan the stranded champion, walaupun dia terkandas, dia tidak dapat mengikut latihan yang sepatutnya yang telah diatur dengan baik. Ini bukan acara sukan biasa-biasa, saudara. Acara Olimpik adalah sukan yang tertinggi, yang tertua, yang terprestige di dunia. Untuk mendapat pengat di medan Olimpik itu, saudara, itu luar biasa. You are the best in the world. Kita semua tahu Hidilyn Diaz mendapat tempat pertama, pingat emas, bahkan memecah rekor dalam kategorinya. Cerita ini telah menginspirasi saya, dan saya harap cerita ini juga telah menginspirasi kita bersama. Nah, saudara dan saudari, untuk kita mendapat hadiah, untuk kita mendapat kemenangan, untuk kita mendapat ganjaran, ada rahasianya, ya, ada kuncinya. Begitu juga dengan Hidilyn Diaz dan pemenang-pemenang, ya, pingat Olimpik. Ada suatu kelebihan daripada mereka, daripada atlet-atlet lain. Begitu juga dengan kita hari ini, saudara. Saya ingin berkongsi melalui firman Tuhan hari ini. Ada 3 rahasia untuk mendapat kemenangan. Ada 3 rahasia untuk mendapat hadiah dan ganjaran yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah menjadikan matlamat Allah milik kita. Menjadikan matlamat Allah milik Anda. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-12, bukanlah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha, semoga aku dapat mengambil sesuatu yang karenanya aku telah diambil oleh Kristus Yesus. Saudara, menjadikan matlamat Allah milik kita, ada 2 perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, kita perlu jujur tentang keadaan rohani kita. Paulus jujur tentang kedudukan rohaninya. Walaupun dia sudah mencapai tahap kematangan rohani yang cukup tinggi, dia sudah mengalami penderitaan Yesus, dia sudah berapa kali hampir mati, dia sudah mengalami penderitaan yang dahsyat oleh karena menginjil, oleh karena melakukan pekerjaan kerasulannya. Tetapi dia masih menganggap dirinya belum mencapainya dan belum sempurna. Karena dia sadar dia masih berada di dalam perlombaan. Mungkin dia berada di pusingan yang terakhir.
in the final laps, Paulus mengungsikan keadaan rohaninya kepada jemaat di Filipi. Dia tidak malu, dia jujur. Walaupun dia adalah orang yang membawa Injil kepada orang-orang di Filipi. They look up to him. Tetapi dia tidak malu, bahkan dia jujur. Dia mengatakan, aku belum mencapainya. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Beranikah kita jujur dengan keadaan rohani kita? Atau kita selalu bersembunyi, berselindung di sebalik kejayaan, kepandaian, pangkat, dan kedudukan yang sentiasa menampakkan, memperlihatkan bahwa everything is okay. Orang melihat kita, everything looks good, everything looks okay. Tapi belum tentu, saudara, apa yang di dalam kita itu oke. Di UMC, kita ada salah satu nilai teras kita adalah be real, ataupun tulus, ataupun jujur. Ini baik sekali untuk memperingatkan kita, saudara, supaya kita terus belajar jujur dan tulus dengan keadaan rohani kita, dengan keadaan mental kita. It's okay not to be okay. Ya. Kalau kita gagal hari ini, saudara, it's okay. Get up and move on. Sebab esok tidak semestinya gagal. Karena kita hidup dalam pengharapan. Kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, saudara, besok ada harapan yang baru. Amin. Tetapi jangan sombong kalau kita oke hari ini, saudara. Karena besok belum tentu engkau oke. Kita tidak semestinya oke selamanya, kan? Hidup ini yang dikatakan ada jatuh dan bangun. Remember, saudara, God is a giver and He also a taker. Maka dengan itu, saudara, perkara ini sangat penting. Nah, hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita menjadikan matlamat Kristus, matlamat Allah menjadi milik kita. Yang kedua adalah kita harus selaraskan matlamat kita dengan matlamat Allah. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi aku terus berusaha, aku terus berlari, semoga aku dapat mengambil sesuatu yang karenanya aku telah diambil oleh Kristus Yesus. Allah mengambil ataupun menangkap Paulus untuk menjadikan Paulus seorang muridnya, seorang rasulnya, supaya dipakai untuk menjadi berkat, untuk membawa Injil kepada Asia Minor, Asia kecil pada waktu itu, sehingga Injil Kerajaan Sorga dapat disebar luas melalui pelayanan Paulus. Saudara, jika hari ini Anda sudah menjadi orang Kristen, puji Tuhan, karena Allah ingin menjadikan Anda sebagai hambanya, menjadi alatnya untuk menyatakan kebaikan, untuk menceritakan kemuliaan Tuhan kepada dunia di sekeliling kita, supaya kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10 berkata bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam Kristus Yesus. Allah mempunyai rancangan yang luar biasa untuk Anda. Allah mempunyai rancangan yang luar biasa untuk saya. Tetapi untuk memenuhi rancangan itu, saudara dan saya perlu mengambil sesuatu yang karenanya Anda telah diambilnya. Dalam arti kata lain, kita harus selaraskan hidup kita. Kita harus selaraskan matlamat dan goal hidup kita dengan matlamatnya Allah. Haleluya, saudara. Tuhan punya matlamat, Tuhan punya goal, Tuhan punya destiny untuk Anda. Kita mungkin boleh berimpian, kita boleh bercita-cita. Kita boleh bercita-cita tinggi, saudara. Tetapi kalau cita-cita itu tidak selaras dengan matlamat Allah, tujuan Allah menciptakan Anda di dunia ini, maka ada satu konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat mencapai satu kemaksimum.
kita tidak dapat maksimal hidup kita di dunia ini. Amin. Nah, yang kedua, saudara, rahasia yang kedua untuk kita mendapat kemenangan, untuk kita mendapat hadiah, adalah tetap fokus ke hadapan. Kita fokus apa yang ada di hadapan. Dalam ayat yang ke-13 berkata, saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara kulakukan, melupakan segala yang di belakang dan coba mendapat segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat mendapat ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Anda tidak boleh lari sambil melihat ke belakang. Anda tidak boleh berlari dalam satu perlombaan dan keep on looking at the back. Anda tidak boleh berlari dalam satu perlombaan dan selalu menoleh ke belakang. Begitu juga saudara, apabila kita memandu kendaraan, memandu kereta, kita tidak boleh terus fokus apa yang di belakang. Kita harus fokus apa yang di depan. Ya, kadang-kadang kita perlu lihat apa yang di belakang, tetapi fokus kita bukan yang di belakang, saudara. Itu sebabnya side mirror itu kecil daripada mirror yang di depan, ataupun cermin kita di depan kereta itu lebih besar supaya kita fokus ke depan. Ini mengingatkan kita tentang kehidupan kita. Kita harus fokus, ya. Tumpuan kita harus ada di hadapan. Jadi, untuk membantu kita sentiasa fokus dan tetap fokus ke hadapan, ada 3 perkara yang perlu kita ambil perhatian. Number one, pertama adalah kita harus meninggalkan semua penghalang. Ya, Paulus berkata, one thing I do, satu perkara yang kulakukan, ya, melupakan segala yang di belakang. Ya, get rid of all distraction. Saya menceritakan sedikit pengalaman saya mendapat kemenangan di Melaka pada tahun lalu. Kami Desember tahun lalu kami cuti karena tidak dapat pulang kampung. Saya membawa anak-anak saya pergi bercuti 2 hari di Port Dickson. Saya bersama dengan anak saya di dalam kereta. Kami bercakap-cakap dan saya berhenti di hadapan traffic light dan ada satu kereta di depan saya. Saya nampak kereta itu. Tetapi oleh karena saya distracted dengan ada benda yang terjadi dalam kereta, ada commotion dalam kereta bersama dengan anak saya, botol air tumpah dalam kereta, dan saya terlupa angkat handbrake karena itu traffic light, saya hanya tekan brake, dan tanpa saya sadar kereta itu sedang berjalan tanpa saya sadar. Saya sedang sibuk mengurus apa yang terjadi dalam kereta, dan setelah saya sadar, kereta saya sudah melanggar kereta yang di depan. Accident terjadi. Untuk pendekkan cerita, puji Tuhan, semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa saya mengeluarkan uang, walaupun ada celah sedikit. Tetapi saya belajar. Pada malam hari itu saya bawa anak saya, kami refleksi tentang hal itu. Saya katakan, Daddy salah, Daddy silap, karena saya tidak pay attention to what is in front of me. Saya tidak fokus kepada apa yang di depan. Saya distracted. Dan itu mengajar saya, saudara, mengingatkan saya untuk kita terus maju ke depan, saudara. Get rid of all distraction. Yang kedua, melupakan segala yang di belakang dan coba mendapat segala yang di depan. Kadang-kadang, saudara, kegagalan kita itu masih lagi menjadi bayangan kita, masih lagi menjadi menghantui hidup kita, ya. Bukan saja kegagalan kita, bahkan kejayaan kita. Kita selalu mengingatkan kejayaan kita pada masa dulu. Tidak semestinya kejayaan itu terus berlangsung, saudara, kalau kita tidak memeliharanya. Maka kegagalan kita ataupun kejayaan kita boleh menjadi penghalang kepada kita untuk kita terus fokus ke depan, ya. Karena Anda percaya hari ini, belum tentu Anda percaya pada besok. Ya. Kalau Anda gagal hari ini, tidak semestinya Anda gagal besok. Itu sebabnya, saudara, apabila kita berada di dalam Tuhan Yesus,
Kejayaan hari ini kita rejoice. Kegagalan hari ini kita rejoice. Karena di depan kita ada pengharapan. Amin. Ya. Karena apa yang terjadi hari ini ataupun apa yang terjadi semalam, kemarin, does not define. Tidak define, tidak menentukan apa yang di depan kita. Karena apa? Karena Yesus memiliki masa depan kita. Our tomorrow belongs to Jesus. Amin. Luar biasa, saudara. Dan yang terakhir di situ, ya, apa yang kita perlu lakukan untuk tetap fokus, yaitu terus fokus arah matlamat kita kepada panggilan kepada Yesus Kristus. Ya, mata kita sentiasa tertuju kepada goal, kepada tujuan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ini membawa saya kepada poin yang terakhir, rahasia untuk kita menang, rahasia untuk kita mendapat hadiah dan ganjaran, ya, yaitu jangan kehilangan arah. Dalam ayat yang ke-15 dan 16 berkata, oleh itu semua yang matang antara kita hendaklah berfikiran sedemikian. Dan jika berbeza pikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu. Tetapi setakat yang telah kita capai, marilah kita menempuhnya demikian juga. Saudara dan saudari, ada dua hal yang tidak membuat kita tidak kehilangan arah. Ya. Pertama adalah kematangan di dalam berpikir. Kematangan di dalam kita berpikir ini sangat penting, saudara. Apa yang kita pikir itulah kita jadi. Kalau kita pikir, oh I'm a failure, I'm a quitter, then you will be a quitter. You will be a failure. Kalau pikiran kita berkata, oh saya tidak boleh lakukan, ya, pasti kita tidak boleh lakukan. Kedua, saudara, apa yang kita pikirkan itu sangat penting menentukan sama ada kita boleh mencapai destiny hidup kita ataupun tidak. Kalau kita pikirkan I can, mungkin hari ini Anda tidak boleh lakukan. Mungkin besok Anda belum melakukan, tetapi Anda persevere dan terus berusaha. Suatu hari nanti, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Suatu hari nanti, cepat ataupun lambat, Anda pasti dapat mencapainya. Amin. Itu sebabnya, saudara, kematangan berpikiran itu sangat penting. Ya, cara kita berpikir itu sangat penting. Minggu lalu saya berbicara tentang apa yang kita pikir. Firman Tuhan berkata kita pikirkan segala yang baik, yang mulia. Ya, kalau kita berpikiran jahat, kita berpikiran yang tidak baik, maka tidak baiklah kehidupan kita, saudara. Paulus di sini bermain dengan perkataan. Ya, Paulus menggunakan perkataan yang sama untuk merujuk kepada sempurna dan matang. Ya, dia menggunakan perkataan yang sama. Orang yang matang, saudara, matang berpikir, tahu bahwa dia belum sempurna. Matang berbicara tentang growing, bertumbuh, menjadi semakin dewasa dan serupa dengan Kristus. Manakala saudara sempurna berbicara tentang keintiman dengan Kristus. Kesempurnaan hanya dapat dicapai dengan keintiman dengan Kristus. Hanya dapat dicapai dengan pengenalan yang benar tentang Kristus. Kita tidak sempurna apabila kita yang tidak sempurna, apabila bersatu dengan yang sempurna, kita akan menjadi sempurna. Kita yang tidak kudus, kita yang berdosa, apabila bersatu dengan yang kudus, kita akan dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, jika berbeza pikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu. Ya, haleluya, saudara. Hal yang kedua, ya, untuk membantu kita supaya kita tidak kehilangan arah di dalam kita berlari, di dalam kita berjuang, di dalam perlombaan hidup kita. Yang kedua adalah pastikan Anda terus hidup dalam apa yang sudah diterima. Apa yang Anda sudah terima? Anda sudah terima anugerah Tuhan. Anda sudah terima keselamatannya. Anda sudah terima pengharapannya. Anda sudah terima kasih dan kemurahan Tuhan.
kasih karunia Tuhan sudah menjadi milik kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 berkata, only let us live up to what we have already attained. Ya. Kita semua berada pada tahap kematangan yang berbeza. Ada yang bertumbuh dengan cepat, ada yang bertumbuh mungkin slow sedikit. Ya, it's okay. Yang penting kita progresif. Yang penting kita bergerak. Yang penting kita berjalan. Saudara tidak kira cepat atau lambat. Apa yang penting ialah progres. Jika kita tidak bergerak, saudara, jika kita tidak bergerak maju, maka Anda sebenarnya sedang bergerak ke belakang. Don't lose ground in your walk with Jesus. Jangan kita kehilangan arah di dalam kita berjalan mengikuti Yesus. Bagaimana berjalan tanpa kehilangan arah? Saudara, Tuhan sudah menyediakan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, the Comforter. Dia berkata, aku berkata, melangkahlah menurut Roh, maka kamu tidak akan memuaskan keinginan sifat tadi dalam Galatia 5:16. Maka dengan itu saudara, kita perlukan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita untuk memastikan kita tidak keluar arah, tidak kehilangan arah, dan kita terus berjalan dan berlari sampai ke finishing line. Haleluya saudara. Sebagai respon, hidup ini adalah satu perlombaan. Hidup ini adalah satu pertandingan. Ada 3 sebab mengapa Anda tidak berada di dalam perlombaan. There are 3 reasons why you are not in the race. Pertama, Anda belum bermula. You never started. Mungkin Anda berada dalam satu keadaan yang Anda belum mula lagi perlombaan hidupmu. Yang kedua adalah Anda berhenti berlari. You stop running. Mungkin selama ini Anda sudah berada dalam satu perlombaan, tetapi oleh karena failure, oleh karena cabaran, dikecewakan, dan engkau berhenti, engkau quit, engkau stop running. Dan yang ketiga, Anda mungkin sudah merasakan sudah sampai ke garis akhir. You finish the race. Tapi ingat saudara, jika Anda masih berada di dalam dunia ini, Anda belum lagi sampai ke garis akhir. Selagi kita masih hidup berpijak di bumi nyata, kata orang, kita masih dalam perjuangan. Mungkin ada perjuangan yang sudah semakin dekat ke garis akhir, seperti Paulus. Dia sudah berada di last laps deh, mungkin di dalam pusingan yang terakhir. Mungkin ada yang baru memulakan. It's okay saudara. Ya, everybody, setiap orang ya berada di tahap yang tidak berbeza. Nah, hari ini saudara, saya mau mendorong kita. Sekiranya Anda belum memulakan perlombaan, saya ingin menjemput Anda untuk memulakan perlombaan hidup ini. Dalam arti kata lain, untuk take the challenge. Take the challenge of life. Mulakanlah perlombaan bersama Yesus. Mungkin Anda selama ini memulakan perlombaan Anda dengan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Anda selalu gagal dan kecewa. Tapi saudara, apabila Anda berlari bersama dengan Yesus, mungkin Anda akan gagal, tapi Anda akan bangkit. Dan akan Anda menjadi lebih strong, lebih kuat. Kegagalan Anda itu akan membuat Anda push untuk lebih ke depan, untuk ke the next level. Saudara dan saudari, dalam perlombaan Anda perlukan Yesus, perlukan Roh Kudus untuk menolongmu dalam perlombaan. Karena you are not strong. There are times, ada masa Anda akan lemah. Ada masa Anda akan merasa tidak mampu lagi. Itu sebabnya Anda perlukan Yesus.
sentiasa di dalam kehidupanmu. Not only in bad times you need Jesus. In good times you need Jesus. In every time, in every season, dalam setiap musim hidupmu, engkau perlu Yesus. Karena banyak orang Kristen hari ini kalau susah baru panggil nama Tuhan Yesus. Baru nangis-nangis minta didoakan. Baru nangis-nangis minta tolong pada Tuhan. Ya, in good times, when everything looks okay, sudah lupa Tuhan Yesus. Juga saudara, mungkin Anda sudah lama memulakan perlombaan. Tapi sekiranya Anda sudah berhenti di tengah jalan, ya, Anda sudah merasa penat dan tidak mau berlari lagi, ya, Anda merasa keletihan, ataupun Anda merasa keseorangan dalam perlombaan Anda, saya mendorong Anda, inilah masanya untuk kita get back into the race. Amen. It's about time to get up again and start all over again. Untuk memulakan. It's okay. Jangan peduli dengan orang lain. Oh, classmate saya. Oh, orang yang sebaya saya mereka sudah berjaya, mereka sudah menjadi ini. It's okay. Don't bother about them. Karena Tuhan sedang melihat hidupmu, saudara. It's time to get Jesus into the race with you. To run with you. When Jesus run with you, apabila Yesus berlari bersama dengan kita, saudara, hadiah, ganjaran, the prize is yours. Let's pray. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau telah memperingatkan kami untuk kami hidup fokus. Mata kami tertuju kepada Yesus yang menjadi pelopor dan penyempurna iman kami. Karena itulah ganjaran, itulah hadiah yang paling indah yang kami ingin capai, yang kami ingin nikmati, yaitu keintiman, pengenalan dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini. Mungkin kami berada di dalam musim yang berbeza. Kami mungkin berada di dalam kematangan rohani yang berbeza. Kami mungkin berada di level perlombaan kami. Ada yang baru start, mungkin ada yang sedang dalam perlarian, mungkin ada yang sedang menuju ke garis akhir. Apapun keadaan kami, Tuhan, hamba berdoa. Mungkin ada di antara kami yang sudah merasa letih. Mungkin ada di antara kami yang sudah merasa mau give up. Mungkin ada di antara kami yang sudah katakan, oh, saya tidak mampu lagi. Ada yang sudah berhenti. Ada yang keletihan. Mungkin ada yang cedera. Tuhan, hamba berdoa pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendengar firman-Mu, memberikan satu semangat yang baru, supaya kami bangkit, supaya kami get back into the race, supaya kami bangkit dan terus berlari, supaya kami bangkit lagi daripada kejatuhan, daripada kegagalan kami, dan menjemput Yesus Kristus untuk terlibat di dalam perlombaan hidup kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, Tuhan. Ini pengucapan syukur kami. Jemaat Tuhan yang dikasih, saudara dan saudari yang saya kasih, mungkin Anda hari ini belum begitu yakin dengan keselamatanmu. Bahkan engkau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mengambil kesempatan hari ini, bahkan saat ini, dan saya percaya ini adalah harinya untuk Anda. Saya mau mencabar, saya mau challenge Anda hari ini untuk menerima Yesus, untuk menjemput Yesus di dalam hidupmu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika itu adalah Anda, jika itu merupakan kerinduan Anda boleh angkat tangan, tekan emoji angkat tangan di dalam screen Anda. Ataupun Anda boleh angkat tangan di mana Anda berada hari ini dan ikut saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosa saya. Saya percaya bahwa Yesus telah menyucikan saya daripada dosa. Dan saya percaya
bahwa tidak ada Allah dan tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan Yesus. Hari ini saya membuat keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ini saya, inilah hidup saya, kuserahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di pengakhiran ibadah kita. Dan saya mengundang Anda untuk angkat tangan dan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita berjumpa lagi di ibadah yang akan datang. Stay safe and stay blessed, and God bless you.